Febrina dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Hukum. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mensosialisasikan sedikit tentang bahaya penyebaran hoax di media sosial. Yang pertama-tama, kita mulai dari bagaimana cara hoax bekerja. Jadi menurut pandangan psikologi, ada dua faktor yang menyebabkan seseorang cenderung mudah percaya pada hoax atau berita bohong. Orang lebih cenderung percaya hoax jika informasinya sesuai dengan opini atau sifat yang dimiliki. Lalu kita lanjut ke mode kegiatan penemuan informasi di dalam internet. Yang pertama ada undirect viewing. Pada undirect viewing, seseorang mencari informasi tanpa tahu informasi tertentu dalam pikirannya. Tujuan keseluruhannya adalah untuk mencari informasi secara luas dan sebanyak mungkin dari berbagai sumber informasi yang digunakan. Yang kedua ada conditional viewing. Seseorang sudah mengetahui akan apa yang dicari, sudah mengetahui topik informasi yang jelas, pencarian informasinya juga sudah mulai terarah. Yang ketiga ada informal search. Mode ini, seseorang telah mempunyai pengetahuan tentang topik yang akan dicari, sehingga pencarian informasi melalui internet hanya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang topik yang akan dicari. Yang terakhir ada formal search. Pada formal search, seseorang mempersiapkan waktu dan usaha untuk menelusuri informasi atau topik tertentu secara khusus sesuai dengan kebutuhan. Penelusuran ini bersifat formal karena dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Tujuan penelusuran adalah untuk memperoleh informasi secara detail guna memperoleh solusi atau keputusan dari sebuah permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya kita lanjut dalam peran pemerintah dalam menyikapi berita hoax. Sikap pemerintah dalam fenomena berita hoax dipaparkan dalam beberapa pasal yang ditimpakan kepada penyebar hoax tersebut, antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Lalu tidak hanya itu, penyebar berita hoax juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan telah diatur dalam KUHP dan undang-undang lain di luar KUHP. Dalam melawan hoax dan mencegah meluasnya dampak negatif hoax, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai, termasuk di dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 311 dan 378 KUHP serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoax. Kita lanjut ke cara pencegahan untuk berita hoax. Yang pertama dapat dilakukan dengan literasi media. Literasi media tersebut adalah perspektif yang dapat digunakan ketika berhubungan dengan media agar dapat menginterpretasikan suatu pesan yang disampaikan oleh pembuat berita. Orang cenderung membangun sebuah perspektif melalui struktur pengetahuan yang sudah terkonstruksi dalam kemampuan menggunakan informasi. Literasi media adalah seperangkat kecakapan yang berguna dalam proses mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan dalam beragam bentuk. Lanjut kita ke program internet sehat dan aman. Munculnya gerakan literasi media, khususnya internet sehat, merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap dampak buruk media internet. Perkembangan internet selain memberikan dampak positif pada kehidupan manusia juga memiliki dampak negatif. Beberapa dampak negatif tersebut diantaranya adalah mengurangi tingkat privasi individu, dapat meningkatkan kecenderungan potensi kriminal dan menyebabkan overloadnya informasi dan masih banyak lagi. Tujuan diadakannya gerakan internet sehat adalah untuk memberikan pendidikan kepada pengguna internet untuk menganalisis pesan yang disampaikan, mempertimbangkan tujuan komersil politik di balik citra atau pesan di internet dan meneliti siapa yang bertanggung jawab atas
Karena itu, agar gerakan internet sehat dapat berjalan secara optimal, maka sangat diperlukan pendidikan berinternet. Salah satunya adalah pendidikan etika berinternet. Pendidikan internet lebih pada pembelajaran tentang etika bermedia internet, bukan pengajaran melalui media. Pendidikan etika bermedia internet bertujuan untuk mengembangkan baik pemahaman kritis maupun partisipasi aktif, sehingga anak muda berdasar sebagai konsumen di media internet memiliki kemampuan dalam membuat tafsiran dan penilaian berdasarkan informasi yang diperoleh. Sekian presentasi sosialisasi saya tentang penyebaran berita hoax di media sosial dan cara penanggulangan berita hoax di media sosial. Untuk sampai saat ini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Saya persilakan. Demikian sosialisasi saya pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meringankan langkahnya untuk datang ke tempat ini guna membantu saya menyelesaikan tugas saya dalam program KKN Mandiri 2021. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.